Halo, saat ini kami akan membahas tentang query optimization menggunakan DuckDB. Di sini kami menggunakan data e-commerce, ada mulai dari status, payment method yang menggunakan apa, produknya apa saja dengan kategori, mulai dari buku hingga elektronik. Oke, lanjut ke teknik optimasi. Oke, di sini kami menggunakan 5 teknik optimasi, yaitu filtering, projection, indexing, predicate pushdown, dan projection pushdown. Dengan masing-masing teknik akan dijelaskan dengan perbandingan before and after beserta exclusion lainnya. Mulai dari tadi format datanya kita menggunakan data e-commerce yang dibuat secara sintetis dengan 50.000 baris transaksi. Format datanya itu ada columnar dan lain-lain. Kemudian di sini kita add e-commerce datanya yang tadi menggunakan add atau menambahkan, kemudian e-commerce.csv. Kemudian format ini adalah kunci dari keunggulan DuckDB dalam analitik karena saat kita hanya membutuhkan beberapa kolom, DuckDB tidak perlu membaca kolom yang lainnya. Sama sekali. Mau measure nggak suaranya masuk nggak ya kira-kira? DBMS yang kami gunakan ini kita menggunakan DuckDB versi 1.5.2, jalankan melalui DuckDB web shell di browser tanpa perlu instalasi apapun. Seperti di gambar itu ada shell.db.org. DuckDB sendiri itu adalah proses analytical database yang menggunakan columnar storage, yang artinya data disimpan per kolom, bukan per baris, yang membutuhkan DuckDB sangat efisien untuk query analitik yang hanya mengakses bagian kolom dari tabel yang besar. DuckDB juga memiliki query optimizer bawaannya secara otomatis melakukan teknik seperti predicate pushdown dan projection pushdown yang akan kita lihat nanti di execution plan-nya. Lanjut, ini di awal kita sudah menambahkan app e-commerce .csv, yaitu bentuk datanya sendiri. Kemudian kemudian kita create tabelnya dengan order as. Kita pilih dari e-commerce order.csv. Kemudian lanjut, kita select from ordernya. Di sini langsung dihitung. Karena tadi select on ya, dihitung totalnya benar dengan 50.000 garis data. Kemudian lanjut ke select from order limit. Select from order limit ini di mana kita menampilkan datanya untuk dilihat, tapi limit di 5 saja. Lanjut. Oke, lanjut ke explain, analyze. Kita select dari order yang total price-nya itu lebih dari 100.000. Oh maaf, 1 juta. Lebih dari 1 juta. Di sini langsung ditampilkan di analyze bagian sini dia dengan menggunakan query null rows. Dengan menambahkan 2 kondisi filter tambahan, statusnya juga harus delivery, dan tanggal order itu dimulai dari start 1 Januari. Fungsinya untuk menyempurnakan filter agar hanya transaksi yang benar-benar relevan yang diproses. Jadi hanya yang lebih dari 1 juta itu nanti yang akan diproses. Dengan filtering rule tambahan, kondisi where, di sini ada apabila yang spesifik ini mempersempit data yang diproses ini mungkin hasilnya row berkurang 56% dari 39.031 data menjadi 17.030 baris dengan query yang lebih cepat atau 2,5 setengah lebih cepat dari sebelumnya. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada explain analyze. Kita pilih dari order juga tetap dengan 4 kolom yang benar-benar dibutuhkan, yaitu order ID. Oh, belum. Ini masih di lebih dari 1 juta dengan status terdeliver. Dengan order date-nya itu di tanggal 1 Januari 2023. Dan di sini hasilnya
Yang benar-benar diproses adalah yang relevan, yaitu di 1 Januari saja di 2023 dengan total price-nya yang lebih dari 1 juta. Sehingga query-nya lebih cepat daripada sebelumnya. Oke, next. Nah, ini kita untuk menjelaskan dari ordernya juga apabila kategorinya termasuk dalam kategori kategori elektronik. Fungsinya untuk mengambil semua data transaksi yang berkategori elektronik namun membaca kolom yang tidak perlu. Dan totalnya di sini terdapat 11 kolom dibaca. Oke, sebentar. Ya. 11 kolom dibaca dengan total time-nya hanya 0,074 detik saja. Seperti itu. Dengan 8.446 order di sini terbaca. Ya, dan 111 kolom. Oke, next. Nah, di sini lanjut ke menjelaskan dari order ID-nya. Apabila memilih select order ID, kita baca 4 kolom yang benar-benar dibutuhkan. Jadi di sini kita butuhkan hanya order ID, produk name, total price, dan juga status melalui dari kolom order dengan kategori elektronik. Dan hasilnya total time-nya hanya 0,0085 second, 0,0085 second di sini. Kemudian dengan 8.446 row di ya, sini dengan 4 kolom saja yang terbaca. Oke, next. Nah, di sini sebelum menjalankan query, kita terlebih dahulu buat 3 indeks pada kolom yang paling sering digunakan sebagai filter, yaitu kita menggunakan kategori, status, dan juga order date. Selanjutnya, kita mengambil 3 kolom untuk transaksi elektronik yang berstatus deliver. Apakah sudah terkirim atau belum? Di mana kategori ini kita ambil dari yang kategorinya elektronik saja. Jadi di luar itu tidak perlu. Dan totalnya di sini terdapat pengeksekusian hanya 0,082 detik saja dengan terbaca 5.586 sekian kolom. Oke, next. Nah, ini juga sama, kita ambil di elektronik, namun di select-nya di sini order ID, produknya total price dari kolom order juga. Di sini terbaca 0,047 detik saja dengan 5.586 kolom. Next. Nah, di sini kita ambil region-nya Jawa Barat dengan total price yang lebih dari 500.000. Sehingga fungsinya ini mencari transaksi di Jawa Barat dengan nilai yang hanya lebih dari 500.000 saja. Selainnya tidak dieksekusi. Dan eksekusinya di sini hasilnya membaca total price-nya itu ada di 0,0050 second dengan 4.464 kolom saja. Oke, lanjut. Nah, di sini ini juga sama dengan explain analyze order Jawa Barat dengan total price-nya lebih dari 5.000. Di sini juga uh, query-nya hanya 4.000, tabelnya hanya 4.464 dengan total time-nya 0,0039 sekian. Oke, lanjut. Nah, ya. Di sini subquery mengambil kolom dengan order dari order yang berstatus deliver, jadi sudah terkirim. Lalu di luar subquery melakukan group by dan sum. Jadi di sini tabelkan membaca 11 kolom, 32.592 baris dengan end projection hasilnya 0,00290 second dengan terbaca 32.592 baris dengan 11 kolom dibaca. Next. Ya, ini menjelaskan dan menganalisa dari subquery yang hanya mengambil 2 kolom yang dibutuhkan, yaitu product name dan juga di sini produk name dan juga total price-nya. Dan totalnya mendapatkan 0,0153 second dengan 32.000 bawah, 32.592 baris, dan hanya 2 kolom yang terbaca. Dari keenam teknik tersebut yang kami demonstrasikan dapat disimpulkan bahwa pertama, filtering dan predicate pushdown adalah optimasi paling fundamental
Semakin spesifik kondisi where yang diinputkan, semakin sedikit baris yang akan diproses. Dan yang kedua, projection dan projection pushdown memanfaatkan keunggulan kolomnar storage DuckDB, hanya baca kolom yang dibutuhkan. INO-nya berkurang secara drastis. Dan ketiga, indexing mempercepat lookup spesifik tanpa harus scan seluruh tabel. Dan DuckDB terbukti sebagai DBMS yang sangat powerful untuk analitik data dengan query optimizer bawaan yang cerdas dan columnar storage yang efisien. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih.